Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitriani, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai menyajikan gagasan melalui artikel menggunakan media ajar handout untuk tingkat SMA kelas 12 semester 2. Adapun alasan saya memilih media ini karena media ini merupakan media yang lebih praktis dan ekonomis, serta berisi ringkasan materi yang penting-penting saja, sehingga siswa lebih mudah memahami ataupun mengetahui dasar-dasar materi yang sedang dipelajari. Itulah perkenalan singkat mengenai bahan ajar dan media handout. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar dari materi artikel yaitu pada 3.11 mengenai menganalisis unsur kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Selanjutnya pada indikator. Adapun indikatornya yaitu yang pertama, menemukan unsur kebahasaan artikel opini dan atau buku ilmiah. Yang kedua, membandingkan unsur kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pada pelajaran ini yang pertama, mengetahui dan menjelaskan unsur kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Yang kedua, mampu membedakan ataupun membandingkan unsur kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Adapun materinya yang pertama pengertian artikel. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, argumentasi, kritik mengenai suatu persoalan yang terjadi di masyarakat yang biasanya ditulis menggunakan bahasa ilmiah populer. Artikel opini merupakan artikel yang berisi argumen seseorang yang dimuat di surat kabar. Dalam menyajikan gagasan, dapat diwujudkan melalui berbagai wujud tulisan. Misalnya, seseorang yang akan melakukan lamaran pekerjaan, bentuk tulisannya berupa surat. Sedangkan seseorang yang akan membuat gagasan imajinatif, bentuk tulisannya berupa novel ataupun cerpen. Selain bentuk-bentuk yang saya sebutkan tadi, ada pula bentuk tulisan yang lain yaitu opini. Pada pelajaran ini, kita akan mempelajari mengenai salah satu teks eksposisi yaitu artikel opini, di mana artikel opini merupakan artikel yang berisi argumen seseorang yang dimuat pada surat kabar. Dalam bentuk opini sebenarnya mudah dikenali. Adapun penanda-penanda opini dalam suatu paragraf yang pertama menggunakan kutipan kata-kata seseorang yang biasanya menggunakan tanda petik 2. Yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap suatu fakta. Yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti, biasanya menggunakan kata mungkin, rasanya, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata untuk menyatakan sesuatu, biasanya menggunakan kata sebaiknya, pendapat, saran, dan lain-lain. Intinya, paragraf opini adalah paragraf yang berisikan kalimat yang menyatakan pendapat pribadi yang belum tentu benar, hanya saja berdasarkan pemikiran seseorang. Sedangkan fakta adalah suatu informasi yang sudah benar-benar terjadi dan sudah dibuktikan. Materi kedua yaitu unsur-unsur kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Unsur kebahasaan artikel dan buku ilmiah memiliki persamaan yang terletak pada penyajian isinya.
yang berdasarkan fakta yang didukung melalui opini, bukan imajinasi. Adapun unsur-unsur kebahasaan dari keduanya, yang pertama adverbia. Adverbia adalah bahasa untuk mengekspresikan sikap eksposisi. Untuk meyakinkan pembaca, biasanya menggunakan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif di sini biasanya menggunakan kata seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang menghubungkan antara kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Adapun konjungsi yang sering ditemukan pada artikel, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi, biasanya menggunakan kata pertama, kedua, dan berikutnya. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi biasanya menggunakan kata selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal, dan justru. Konjungsi yang menyatakan sebab akibat biasanya menggunakan kata sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Serta konjungsi yang menyatakan harapan biasanya menggunakan kata supaya dan sebagainya. Yang bagian ketiga, kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Untuk meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang menarik dan luas. Biasanya konten teks yang menarik mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, aktual. Aktual adalah pembicaraan yang masih baru. Yang kedua, fenomenal. Fenomenal adalah pembicaraan yang sifatnya luar biasa ataupun hebat. Yang ketiga, editorial, yaitu artikel dalam surat kabar mengenai pendirian pemimpin surat kabar. Yang keempat, imajinasi. Imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan. Yang kelima, modalitas, yaitu cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi. Biasanya menggunakan kata barangkali, harus, dan sebagainya. Yang keenam, nukilan. Nukilan yaitu kutipan yang dicantumkan pada suatu benda. Yang ketujuh, tajuk rencana. Tajuk rencana adalah karangan pokok dalam suatu surat kabar. Yang kedelapan, teks opini. Teks opini adalah teks yang berisikan pendapat atau opini seseorang. Dan yang kesembilan, keterangan akusisi. Keterangan akusisi yaitu keterangan yang memberi penjelasan suatu benda ataupun kata benda, biasanya diapit oleh tanda koma ataupun tanda kurung. Selanjutnya latihan. Adapun latihan pada materi ini yaitu guru meminta siswanya untuk membaca artikel yang telah dipersiapkan atau ditentukan. Yang kedua, setelah membaca artikel yang telah ditentukan, guru meminta siswa untuk menganalisis unsur-unsur kebahasaan yang ada pada artikel tersebut. Mungkin itulah penyampaian materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.